Pancasila, amatunang pendukungmu, Patriot Proklamasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Harari Chandra Wijaya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang Pancasila yang berkenaan pada sila kedua dengan judul Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kalau kita membahas tentang Pancasila, maka sebenarnya hal itu sangat berkaitan dengan agama Islam khususnya. Bagaimana bentuk lahirnya Pancasila, bagaimana asas-asas dalam sila-sila tersebut hingga menjadi 5 Pancasila yang dari awal-awal sebelumnya ada Trisila, kemudian jadi Pancasila berdasarkan urutan-urutan yang hingga sekarang kita kenal dengan sebutan Pancasila ataupun 5 dasar. Itu semuanya tidak lepas ketergantungannya dengan agama Islam, melewati pejuang-pejuang, ulama-ulama, santri-santri dan tokoh-tokoh umum lainnya, yang tentu mereka sangat berpartisipasi dalam pembentukan dasar negara Republik Indonesia yang lebih kita kenal saat ini dengan sebutan Pancasila. Pancasila atau 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima-limanya sudah tercantum di dalam Al-Quran, baik dari ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Hal ini sudah tercantum dalam Al-Quran. Maka dari itu, sesuai apa yang saya katakan di awal tadi, bahwasanya Pancasila itu tidak lepas bagaimana dalam bentuk ajaran Islam. Agama Islam punya 5 rukun ataupun 5 kewajiban begitu kita masuk Islam, begitupun bagi kita yang Islam. Nah, kita negara Indonesia juga punya 5 rukun ataupun 5 dasar yang wajib kita laksanakan selaku warga negara Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan itu satu. Jadi di Indonesia tidak boleh memiliki Tuhan buat. Kemanusiaan yang adil dan beradab, rasa persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berbicara tentang kemanusiaan, maka Pancasila mengajarkan rasa kemanusiaan antar sesama kita, umat manusia Indonesia khususnya, baik dalam kehidupan sehari-hari dengan gotong royong, saling membantu, saling bahu-membahu. Hal ini sudah diajarkan dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Ini betul. Ta'awwanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Rasa kemanusiaan, saling membantu, saling menolong, saling menghargai pendapat. Maka ini masuk pada ayat tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Salah satunya, dan juga banyak ayat yang lainnya.
saling menolonglah di dalam kebaikan, saling mengasihilah antar sesama umat manusia. Bahkan terhadap orang yang beragama sekalipun, kita tetap harus memiliki sifat saling menghargai, saling membantu, akan tetapi tidak dalam hal peribadatan. Misal kita ada perbedaan pendapat dalam perselisihan dalam bernegara, khususnya di Indonesia misalnya yang menganut 5 agama, kita wajib untuk saling menghargai pendapat perbedaan, akan tetapi tidak dalam hal ibadah. Misalnya ada pendapat, oh bagusnya untuk proyek di negara ini seperti ini, atau perkembangan ekonomi seperti ini misalnya. Maka kesemuanya, baik yang bukan Islam, non-Islam ataupun Muslim, kedua-duanya bisa mengungkapkan pendapat, saling menghargai. Jadi jangan ada tolak belakang antara umat Islam dan non-Muslim. Yang kedua selanjutnya keadilan. Maka negara Indonesia menjunjung tinggi keadilan, baik itu dari atas maupun sampai ke bawah, atau dalam kata istilah jangan tajam di atas, tumpul di bawah. Artinya sama rata menjunjung tinggi rasa keadilan, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah, jangan ada yang merasa berbeda. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air negara Indonesia. Juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. Ini kata Allah, hai orang-orang yang beriman, berlakulah adil kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yang ketiga, dan beradab. Maka setelah adanya rasa kemanusiaan, adanya rasa keadilan, maka timbul rasa beradab atau tata krama, baik terhadap kita sesama Muslim maupun non-Muslim, baik kita di dalam negara ataupun antar negara, memiliki tata krama yang telah menjadi hal dasar dalam negara Indonesia. Maka dijelaskan juga dalam hadis, al-akhlaqu fawqul ilm. Adab itu atau akhlak itu bahkan lebih tinggi dari sebuah ilmu. Maka kembali ke kata awal tadi, bahwasanya Pancasila tidak lepas daripada apa yang telah ada di dalam agama Islam. Maka dapat kita simpulkan dalam istilah kedua, mengajarkan rasa kemanusiaan kepada kita untuk saling mengasihi, saling menyayangi, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dalam perbedaan pendapat ataupun hal yang lain, juga menanamkan pribadi-pribadi yang berakhlak dan karimah. Mungkin sekian penyampaian saya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan akan menambah wawasan, akan menambah ilmu kedepannya untuk kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.